Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delianti Salsabila dari kelas 8 SMP Miftahul Iman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. 1. Peredaran darah. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem koordinovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh, menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. A. Sel darah merah. Sel darah merah eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. B. Sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. C. Trombosit. Trombosit adalah sel darah yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka agar darah segera berhenti keluar. 2. Jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung, seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh. Peredaran darah kecil dan besar. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Frekuensi denyut jantung. Detak jantung adalah frekuensi detak jantung seseorang per menit. Denyut jantung normal bervariasi pada setiap orang, tapi kisaran normal untuk orang dewasa adalah 60 hingga 100 denyut per menit. Fungsi dari sel darah merah. Eritrosit akan mengalir ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen. Fungsi lain sel darah merah adalah membantu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru ketika bernapas. Dari sel darah putih. Fungsi sel darah putih atau leukosit yang utama adalah melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. Namun, agar dapat berfungsi dengan baik, jumlah sel darah putih harus normal. Ini menjadikan sel darah putih sebagai salah satu bagian terpenting dalam sistem imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Fungsi dari trombosit. Trombosit atau platelet dikenal juga dengan sebutan keping darah dan berperan penting dalam proses pembekuan darah. Selain itu, trombosit juga kerap digunakan dalam metode screening atau deteksi dini dan mendiagnosis berbagai penyakit dan disebabkan oleh gangguan pada pengumpulan darah. Berikut ini adalah beberapa gangguan pada sistem peredaran darah yang perlu Anda waspadai. Tekanan darah tinggi atau hipertensi, aterosklerosis, serangan jantung, trombosis vena dalam, iskemia, stroke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.